memanglah bermacam-macam sebabnya. Ada yang dari virus sampai bakteri. Namun ada juga penyakit yang datangnya dari pandangan. Itulah penyakit ain. Penyakit ini berasal dari pandangan seseorang yang disertai hasad, yaitu iri dengan dengki terhadap sesuatu, sehingga mengakibatkan orang yang dipandangnya terkena penyakit ain. Penyakit ain tidak terjadi begitu saja, karena penyakit ini juga terdapat campur tangan setan. Oleh karena itu, marilah kita jauhi sifat hasad dan juga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pandangan kita dijauhi oleh penyakit ain dan diri kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Aduh, ini diawali dengan cuplikan penyakit ain. Wah ya, ada beberapa orang yang memang sudah paham penyakit ain ini apa. Namun banyak juga yang belum paham seperti apa sih penyakit ain. Terus apa efeknya? Emang benar mata ini bisa menyembuhkan penyakit buat orang lain? Masya Allah ya. Dan nanti kita juga akan membahas Masya Allah, waspada hilang akal. Gila dong ya. Ada yang pura-pura gila, ada yang gila beneran, emang ada bawaannya pengen gila. Ini akhir zaman soalnya ya. Dan selain itu juga kita akan membahas tentang kita PSBB lagi nih. Iya pastinya ya. Perbanyak sholawat biar bermanfaat. Masya Allah ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, dan selain itu juga nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Ustadz Azhari Nasution, ada Ustadz Ahmad Khan. Dan seperti biasa nanti kita ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Udah siapin Al-Qur'annya ya. Masya Allah, kita perbaiki sama-sama bacaan kita. Dan sekarang langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, hati-hati dengan ain. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin masalah penyakit ain, kita di TV juga harus hati-hati nih kayaknya nih. Ya. Ya kan, kalau nggak salah penyakit ain ini bisa menembus ruang dan waktu. Asik. Orangnya di mana, tapi gara-gara ada tatapan yang hasad, iri, dengki, sanjungan yang berlebihan, orangnya bisa kena. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin kasih ilmunya nih buat kita sehingga kita terhindar dari penyakit ain. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahirrabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Semua organ tubuh yang ada pada kita ini tidak hanya sehat tapi juga afiat. Apa beda sehat sama afiat? Kalau sehat itu berfungsinya organ sebagaimana fungsinya. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa memegang dan lain-lain. Tetapi kalau afiat berfungsinya organ sesuai dengan kehendak si pencipta organ itu. Ada mata yang tidak sehat, mungkin mohon maaf saya pinjam kata-kata ini di forum yang mulia ini. Mungkin matanya tidak bisa melihat sejak awal Mas Ali. Tapi mata ini bisa jadi jauh lebih afiat dari mata kita yang sehat. Ada orang yang tidak bisa melihat, mungkin dia tunanetra dan lain sebagainya. Tapi justru hafal Al-Quran. Lah mata kita ini, yang sehat ini justru tidak seafiat teman-teman kita yang tunanetra itu. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita tidak hanya sehat tapi juga afiat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini menarik yaitu tentang ain. Apa ain itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ain itu adalah satu penyakit yang muncul. Ain itu artinya mata, ya, penyakit yang muncul
sebab pandangan mata seseorang. Jadi kita bisa terkena penyakit karena pandangan mata seseorang melihat kita. Nah, bahkan penyakit ini sangat sering terjadi gitu ya, sangat sering terjadi. Seperti kata Mas Ali tadi, jangan-jangan kita di TV, di panggung ini juga salah satu target bahwa kita bisa terkena ain. Itu betul sekali. Apalagi hari ini zamannya zaman al-medesosiyah wal instagramiyah, iya, di mana orang berlomba-lomba untuk mengupload foto, Iya. bagaimana kemudian orang banyak yang nge-like, banyak yang follow, banyak yang komen, sehingga kemudian foto itu diedit dengan aplikasi ini, biar tampilannya bagus, lalu di-like sama orang. Nah, boleh jadi itu juga menjadi penyebab kemudian orang tertarik dan takjub melihat kita. Ketika orang tertarik dan takjub melihat kita, muncul rasa dengki dalam hatinya dan kita bisa kena penyakit ain itu. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana bentuk penyakit ain itu? Macam-macam. Ya, bentuknya bisa macam-macam, tapi jalannya lewat ain. Ya, bisa dia demam, bisa dia sakit. Seorang sahabat Nabi SAW, seorang laki-laki, sahabat Nabi SAW, ketika itu mandi di sebuah danau dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika dibuka bajunya, ketika mandi, badannya sahabat Nabi ini bersih, putih. Sahabat yang lain melihat dari kejauhan, ya Allah, ini kalau bahasa anak sekarang glowing banget kulitnya. Ya gitu Allah, loh. ya. Iya. Glowing banget nih kulitnya. Ketika dia puji, takjub dengan kulit seorang sahabat Nabi ini, langsung jatuh sahabat Nabi ini pingsan. Lalu kemudian orang-orang langsung lapor sama, ya Rasul, ini si Fulan, beliau pingsan. Kapan pingsannya? Kata Nabi, tadi ketika mandi. Lalu Nabi sudah firasat. Ada tidak tadi ketika beliau ini mandi, karena Nabi tahu ini orangnya ganteng, putih, bersih. Lalu kemudian ada nggak ketika tadi mandi membuka bajunya lalu terlihat kulitnya yang putih itu, yang takjub melihatnya? Ada ya Rasul. Ini si Fulan yang begitu takjub melihatnya. Kata Nabi SAW, wuduklah yang takjub tadi dan mandikan yang pingsan tadi. Nah, begitu caranya, lalu kemudian sahabat Nabi ini sembuh dari ain ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pengen tambahkan dari apa yang sudah kita lihat lewat VT di awal segmen tadi. Bahwa penyakit ain ini tidak hanya muncul dari orang yang dengki. Memang kebanyakan muncul dari orang yang dengki. Kita upload foto di Instagram, kendaraan baru, motor baru, atau mobil baru, lagi test drive nih gitu kan. Lalu teman kita ngelihat, wah ini rezekinya dari mana ini? Lagi COVID-19, ekonomi orang semua goyang, kok dia bisa mobil baru ini. Muncul rasa dengki saudara kita. Lalu kemudian kita bisa kena ain. Tetapi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, penyakit ain itu tidak hanya muncul dari mata orang yang punya penyakit hikat atau dengki, tapi juga muncul dari seorang yang as-salih wal muhib. Seorang yang soleh, bahkan seorang yang cinta dengan kita, atau kalau bahasanya sekarang followers kita, atau fans kita, lovers kita. Jadi itu juga bisa menimbulkan ain. Jadi kalau kita punya fans, kalau kita punya penggemar, cintanya kepada kita, takjubnya kepada kita, kalau kita nggak kuat yang punya badan ini untuk mengembalikan pujian itu kepada Allah, maka kita bisa tumbang dengan penyakit ain itu. Jadi untung saya followersnya nggak begitu banyak. Ya Allah. Ini Mas Ali nih yang banyak followersnya. Enggak juga. Tapi Ustaz. begini, bukan berarti tidak boleh banyak followers, bukan. Ya, kadang-kadang banyak followers maslahatnya banyak, dapat endorse mulu. Iya. Nah, yang benar adalah ketika kita dipuji oleh seseorang, ada orang yang takjub melihat kita. Nah, ini ada beberapa cara bagaimana kita terhindar. Tadi yang seperti kita diskusi Mas Ali. Iya. Ustadz, gimana sih biar kita terhindar dari ain? Ain. Ya, yang pertama kembalikan pujian orang lain kepada Allah. Cakep banget, ganteng banget, bersih banget. Wah, ini mobilnya keren banget. Apa saja pujian itu bentuknya, ucapkan alhamdulillah. Kamu memuji saya kembalikan pujian itu kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Atau dengan teks yang lain yang lebih singkat, kalau nggak mau alhamdulillah.
Wah, Masya Allah, kamu begini begitu dipuji orang. Walillahilham. Bagi Allah segala pujian. Jadi kembaliin lagi ke Allah. Dan gak mungkin Allah itu kena pandangan. Gak mungkin, mustahil. Nah, kita takut kalau kita telan semua pujian orang, kita gak kuat. Kita gak kuat. Maka mohon maaf. Ada orang yang misalnya tenar, punya popularitas. Kadang-kadang dia gak menemukan ketenangan. Ya, dia gak menemukan ketenangan. Justru yang dia temukan adalah masalah dalam hidupnya. Di balik popularitasnya ada penyakit yang penggemarnya gak tahu. Jangan-jangan itu faktor ain. Yang boleh jadi pujian dari penggemarnya itu tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembalikan. Nah, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, yang kedua adalah memperbanyak wirid, memperbanyak doa. Ada banyak doa, ada banyak teks-teks doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang populer yang pernah kita dengar adalah A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, dengan kalimatmu yang sempurna, aku berlindung ya Allah, baik dari gangguan setan, keburukan setan, binatang, termasuk virus ini. Lalu kemudian aku berlindung dari mata yang dengki, yang dengan mata itu bisa merusak saya lewat matanya. Ainin lamah. Nah, ini juga penting saya kira. Jangan-jangan kita tidak hanya menjadi korban ain, Mas Ali. Tapi justru kita yang memaparkan Ain ke orang lain. ain ke orang lain. Karena itu Nabi memberi nasihat buat kita. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, kalau kamu takjub kepada sesuatu. Mas Ali ganteng banget, hidungnya mancung bener. Bisa. Saya takjub dengan hidungnya Mas Ali. Kata Nabi, falyubarriklah. Doakan keberkahan buat beliau. Barakallah. Amin ya Allah. Jangan hanya sekedar takjub. Takjub boleh, tapi jangan pernah lupakan doa. Jadi kalau kita takjub dengan seseorang, baik karena dirinya, harta yang dia miliki, popularitas yang dia miliki, apa saja, maka falyubarrik lahu. Doakan keberkahan. Artinya tetap kembalikan ke Allah. Sebelum memuji orang, sebelum takjub kepada orang, takjubi dulu penciptanya. Puji dulu penciptanya. Kalau ada yang indah, maka puji dulu sesuatu yang memberi keindahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita bilang barakallah, lalu kemudian yang dipuji juga mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Maka kalau seperti ini ada koneksi sama Allah dan insya Allah tidak akan mungkin terkena ain. Apalagi dilengkapi dengan doa-doa. Dan ini yang paling penting saya kira. Salah satu kata para ulama yang paling sering terpapar penyakit ain itu adalah anak bayi, Mas Ali. Anak bayi. Kenapa anak bayi itu sering terpapar? Dua alasannya. Yang pertama, anak bayi itu umumnya anak bayi itu gemes, Lucu. menggemaskan. Lucu. Tidak ada, ya umumnya jarang rasanya kalau mungkin tidak ada anak bayi itu yang ngeselin. Lihat wajahnya kok ngeselin banget nih bocah. Itu rata-rata anak bayi itu menggemaskan. Iya. Karena dia menggemaskan, muncul rasa takjub orang yang melihatnya. Boleh jadi rasa takjub itu ada muncul kedengkian ataupun tidak ada kedengkian, maka itu bisa membuat aib. Makanya dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi menyadur sebuah riwayat. Sahabat Nabi Uthman bin Affan satu ketika melihat seorang bayi yang menggemaskan. Lalu kemudian kata Uthman bin Affan, kasih coretan hitam di lesung pipitnya supaya orang tidak takjub full berlebihan dengan bayi itu. Nah, kalau sekarang mungkin kalau teman-teman ya pemirsa lihat sebagian orang misalnya ada bayinya yang baru lahir, dia goreskan tulisan hitam di dahinya, keningnya dengan Asmaul Husna, lafaz Allah, besok Ar-Rahman, besok Ar-Rahim. Itu selain wirid, yang kedua untuk menutupi ketampanan kita punya bayi. Nah, itu Masya Allah. Yang kedua alasannya adalah kenapa bayi itu cenderung menjadi korban ain, karena dia belum bisa wirid. Dia belum bisa ngejaga dirinya. Dia belum bisa baca doa. Sehingga gampang masuk penyakit ain itu. Karena itu kita sebagai orang tua, kalau anak kita tahu belum bisa baca doa, kita yang bacakan doanya. Ya, u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah walhamdulillahi rabbil alamin.
Masya Allah itu kalau nggak salah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Al Hasan dan Husain ya Masya Allah ya. Baik, ini ngomongin masalah penyakit ain, banyak yang ain apaan sih? Mata ya mata ya mungkin ada yang orang penyakit ain apaan sih? Penyakit mata ya. Dan baik kita akan masuk ke dalam pertanyaan cara mengobati penyakit ain itu gimana ya? Ini Masya Allah sudah ada pertanyaan ini dari Putri Dania ya. Putri Dania, bagaimana cara mengobati penyakit ain? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara mengobati penyakit ain? Yang pertama bisa lewat kalau kita tahu bahwa kita terkena ain dan kita tahu dari siapa virus ain ini, maka orang yang menyebarkan ain itu disunnahkan berwudu dan bagi kita kemudian disunnahkan mandi yang terpapar ain. Tetapi kan tidak semua orang yang kena ain itu tahu siapa dari mana Iya, mata betul. yang memberikan ain. Iya. Karena itu bagi kita yang lebih tepat adalah bukan mengobati, tapi bagaimana mengantisipasi biar ain itu tidak terjadi kepada kita. Naudzubillah jangan sampai kena begitu. Caranya dengan apa? Dengan doa dan wirid-wirid. Tetapi kalaupun sudah kena dan kita nggak tahu siapa pelakunya, salah satu caranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah. Ruqyah itu adalah ya doa juga, sama doa-doa membacakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat pengobatan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian membacakan wirid-wirid teks-teks doa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita baca itu. Lalu kemudian kita minta ampun sama Allah. Kita kembalikan seluruh pujian manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah ain itu adalah rasa takjub orang lain melihat kita dan rasa takjub kita kepada diri kita sendiri. Hati-hati loh. Kadang-kadang ain itu bukan hanya dari pandangan orang. Pandangan kita, narsis, hubbul jah. Kita ngaca, emang cakep bener wajah gua nih. Itu bisa ain. Jadi gak melulu dari mata Dari orang. Dari mata kita itu juga bisa ain. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Aduh, Sama-sama. ini mulai hati-hati nih kita ya. Jadi tidak semua penyakit fisik yang kita alami itu benar-benar dari kesalahan kita makan atau kesalahan kita minum ya. Bisa jadi ain dari orang lain. Untuk itu jangan pernah lepas sholat ya. Jangan pernah lepas zikir dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang langsung aja, setelah ini kita akan membahas tentang waspada, hilang akal. Aduh, gila dong ya. Nanti bersama Ustadz Ahmad kan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ifatul Malihah. Terima kasih banyak. Masya Allah, mudah-mudahan jadi barokah buat kita semuanya. Dan kita akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini, waspada hilang akal, bersama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. wabarakatuh. Bang Jadi Ali. kalau misalnya kalimatnya waspada hilang akal, artinya yang namanya akli kita ini sewaktu-waktu bisa hilang. Nah, mohon ilmunya nih Ustadz, kira-kira kapan saja atau momen apa saja yang kira-kira bisa membuat akli kita atau pikiran kita hilang? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akal adalah salah satu pemberian yang teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal dan nafsu. Allah menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat akal tetapi tidak diberikan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama iblis. Allah berikan kepada iblis nafsu dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan. Allah berikan kepada hewan itu akal tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Sebagian dikatakan ulama hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nafsu dan akal, tetapi sebagian ulama mengatakan hanya diberikan nafsu saja. Oleh sebab itu kita bersyukur menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang Allah berikan akal dan nafsu. Sehingga ketika manusia dia mampu mengendalikan daripada nafsunya dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia tidak mampu mengendalikan akalnya sehingga lebih mengikuti nafsunya, maka dia bisa lebih hina daripada binatang, wal iyadzubillah. Lalu kemudian akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dari definisi akal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal adalah salah satu kenikmatan yang terbesar. Sehingga ibadah sholat saja Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah dari sholat seseorang yang diterima oleh Allah yang pada saat itu dia ingat dengan akalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bagian-bagian di dalam sholatnya yang dia lupa dari mengingat Allah dengan akalnya, maka itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akal adalah sifat atau tabiat yang mana sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan dengan panca indera yang 5 untuk memahami dan mengetahui sesuatu perangai atau sesuatu hal. Dan Allah ciptakan akal ada fungsinya. Di antara fungsi akal yang pertama adalah untuk mempelajari ilmu syariat. Allah katakan dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal? Sungguh akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tujuan agar manusia mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsinya akal adalah mempelajari ilmu syariat. Jadi kita tahu yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini baik, yang ini tidak baik. Ini fungsi daripada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, fungsi daripada akal adalah untuk memahami kebenaran. Ketika seseorang sudah tahu yang ini halal, yang ini haram, yang ini baik, yang ini tidak baik, maka akal itu harus bisa memahami kebenaran yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun.
Sesungguhnya engkau mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tetapi engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Padahal engkau baca Al-Quran, kitabnya Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal yang Allah berikan setelah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dia punya fungsi untuk memahami kebenaran itu. Agar dia faham, sehingga setelah dia faham dia bisa mengikuti apa yang sudah dia pahami dan bisa menjauhkan diri dari segala hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Lalu kemudian akal juga punya fungsi untuk memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada 750 ayat kauniyah yang menceritakan tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Coba kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis tidak pakai tiang. Pernah gak satu ketika Bang Ali keluar ya dari rumah melihat ke atas langit lalu buru-buru balik lagi ke dalam rumah. Ketika ditanya, kenapa Bang Ali? Takut ketiban langit. Pernah gak? Gak pernah. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menciptakan langitnya Allah 7 lapis yang begitu dahsyat dan besarnya, yang begitu menjulang tingginya tanpa ada yang namanya pondasi. Tanpa ada yang namanya bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ maka kita akan memahami. Maka itulah fungsinya akal untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fungsi akal juga adalah menjadi beban taklif di dalam urusan ibadah. Karena di antara salah satu syaratnya ibadah harus berakal. Ketika dia tidak berakal maka memungkinkan dia hanya boleh mengerjakan ibadah tetapi tidak ditaklifkan, tidak diwajibkan beban syariat kepada orang tersebut. Contoh seperti di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalasin. Sesungguhnya kewajiban di dalam ibadah pena itu diangkat kata Rasulullah dari 3 golongan. Yang pertama an-naim hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika ada orang tidur maka dia nggak wajib ibadah. Tetapi ketika dia dibangunkan maka dia wajib ibadah. Karena dia lagi tidur. Ya, maka ketika dia dibangunkan lalu dia bangun maka dia sudah wajib untuk melaksanakan ibadah. Makanya di dalam fikih ada penjelasan di antara perkara yang menyebabkan uzur sholat salah satunya adalah an-naum tidur. Tetapi ada penjelasan panjang di situ tidur seperti apa. Ya. Lalu kemudian yang kedua wasobi hatta balago. Anak kecil sampai dia masuk usia balik. Maka ketika dia masih kecil belum masuk usia balik maka dia belum masuk kepada taklif beban syariat. Yang ketiga wal majnun hatta ya'kila, dalam riwayat hatta afaqo, orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Makanya ada orang gila jangan disuruh ibadah. Ada orang gila jangan disuruh ibadah karena memang dia nggak wajib untuk melaksanakannya. Jangan ada orang gila, lu kenapa kagak sholat? Berarti lu yang gila, orang gila dia disuruh sholat. Ya. Iya, Tapi banyak di zaman sekarang orang yang pura-pura gila. Banyak di zaman sekarang orang yang pura-pura gila. Belaga gila. Belaga gila. Padahal dia tahu kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau menjalankannya, dia belaga gila, pura-pura gila. Dan banyak orang yang memang akalnya sehat tetapi melakukan hal-hal yang gila. Untuk tujuan-tujuan dunia wal iyadzubillah. Jadi hati-hati, gunakan fungsi akal sebaik-baiknya. Dan yang kelima, fungsi akal adalah menjadi pengendali bagi orang mukmin. Kata Rasulullah, al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang berakal itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Ya, dan beramal untuk bekal dia menuju akhirat. Wal jahil, sedangkan orang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan dia berangan-angan terus. Makanya remnya itu adalah akal. Bagi orang mukmin pengendali utama. Ketika sudah tahu maka dia akan apa? Akan menjalankan apa yang dia tahu. Ketika dia tahu ini tidak baik maka tidak dia kerjakan. Bahkan kata ulama fungsi akal juga sebagai rem pencegah. Kenapa?
Karena orang yang berakal itu bukan orang yang tahu kebaikan dan keburukan saja. Tetapi orang berakal itu adalah orang yang tahu kebaikan lalu dia ikuti. Dan dia tahu keburukan lalu dia tinggalkan. Nah sekarang penyebab daripada orang hilang akal itu apa? Penyebab terbesar orang hilang akal adalah tidak menggunakan fungsi akal sebaiknya. Ini yang mesti digarisbawahi. Kita kan kadang bertanya kenapa sih orang bisa hilang akal? Karena dia nggak menggunakan fungsi akal yang Allah berikan dengan sebenarnya. Karena fungsinya akal buat ibadah. Fungsinya akal buat kebaikan. Kalau dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ambil nikmat tersebut. Allah ambil akalnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan di antaranya juga kata ulama tidur ba'da asar. Itu dia tuh. Yurisul junun, keseringan tidur ba'da asar itu bisa menyebabkan penyakit gila. Gila ya. Sama kelamaan jomblo juga bisa bikin gila Bang Ali. Iya, benar. Ya Kata Imam Allah. Juwaini Asy-Syafi'i, an-nikah min sababi zawalil junun kama anal gurba min sababil junun. Menikah salah satu penyebab penyembuh daripada penyakit gila. Gila. Sebagaimana orang kelamaan jomblo yang tadinya sehat bisa jadi gila. Kelamaan halu Iya, jadinya. begitu. Ya. Baik Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Jadi kalau nggak mau gila, perbanyak ibadah, gunakan untuk ibadah. Maka kita tidak akan terkena penyakit gila ya Masya Allah ya. Dan baik kita akan masuk ke dalam pertanyaan kita nih. Guruku mohon izin Ali bacain dulu. Ini dari @wiradinata. Terima kasih ya udah ngirimin pertanyaan kepada kita. Apa yang harus dilakukan keluarga ketika ada salah satu keluarganya mengalami gangguan jiwa? Ketika ada keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa, maka hal yang pertama jangan kita jauhin. Jangan kita jauhin, tetapi bagaimana caranya kita untuk berusaha menyembuhkan penyakit gilanya. Karena penyakit gila itu adalah penyakit ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada kesembuhannya. Iya. Ada obatnya. Di beberapa tempat saya perhatikan ada tempat-tempat penampungan orang gila. Ada pondok pesantren, ada yayasan sosial dan lain sebagainya. Ketika mereka berusaha untuk diterapi dengan didekatkan kepada nilai-nilai agama, lalu kemudian diajak untuk ibadah, maka insya Allah lambat laun akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sangat harus diperhatikan oleh keluarga, ya, datang kepada dokter, lalu kemudian bagaimana terapinya dan juga secara agamanya diberikan pemahaman-pemahaman rohani sehingga dia akan semakin bisa kembali ya akalnya menjadi sehat lagi. Maka ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh keluarga ketika ada keluarganya yang terkena penyakit gila. Bukan malah diasingkan atau mungkin dipasung dan lain sebagainya. Tidak, karena kita punya kewajiban antar sesama saudara yang satu dengan yang lainnya untuk saling memperhatikan dan saling menolong ketika mereka mendapatkan kesulitan. Masya Allah ya, semoga Allah jaga akli kita, pikiran kita dari gangguan jiwa ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah nih sesaat lagi bakalan tambah seru nih. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang PSBB, tapi artinya perbanyak sholawat biar bermanfaat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita akan membahas tentang PSBB, tapi bukan lagi masalah pembatasan sosial berskala besar ya. Kita akan membahas tentang perbanyak sholawat biar bermanfaat. Nah kalau masalah sholawat nih guru-guru kita yang paling ahlinya nih, ya Allah. Apa sih kehebatan dan karomah dari sholawat ini guru, silahkan. Ya mungkin kalau sholawat nanti Ustadz Ahmad lebih Oke. kasih kita banyak ilmu ya. Tapi ini menarik, kita kan lagi menjalankan instruksi dari pemerintah tentang PSBB karena angka penyebaran COVID ini terbilang tinggi lah hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi aturan pemerintah misalnya dengan menjaga jarak, memakai masker. Saya pengen bilang gini Mas Ali, memakai masker itu bagian dari ibadah. Loh ustadz-ustadznya kok gak pakai masker, kita lagi live. Ini begitu cut langsung pakai masker kalau semua. Kita pakai masker Ustadz Ahmad, saya, jaraknya Bang udah Ali, jauh nih gitu. Jaraknya udah jauh. Nah saya pengen bilang betapapun memang jenuh, saya juga jenuh, capek pasti. Tapi pakai masker itu bagian dari ibadah. Saya pengen bilang takwa itu luas sekali definisinya. Ada takwa yang bersifat ritual, sholat, lalu kemudian wirid, ya baca sholawat. Itu takwa yang bersifat ritual. Tapi ada takwa yang bersifat sosial.
zakat, sodako, kurban. Kalau hari ini barangkali memberikan apa yang kita punya kepada orang-orang yang boleh jadi ekonominya tidak Baik kita. sebaik kita. Itu juga takwa yang bersifat sosial. Yang ketiga ada takwa yang bersifat publik. Mhm. Makna kontekstual takwa yang bersifat publik itu salah satunya dengan pakai masker. Dengan pakai masker. Dengan kita pakai masker kita tidak memberi mudarat kepada orang, kita tidak memberi mudarat kepada diri kita. Itu juga bagian dari takwa itu. Takwa yang bersifat publik atau kesolehan yang bersifat publik itu. Saya pernah naik motor boncengan nama istri saya, Ustazah Syifa. Kita waktu itu mau ke Ciputat Bang Ali. Di depan kita ada ibu-ibu boncengan juga pakai jilbab panjang-panjang. Lalu kemudian tiba-tiba sen ke kanan. Ya tahu sendiri ibu-ibu sendirian pakai motor aja PR. Apalagi berdua boncengan. Ah, udah, dunia akhirat PR. Iya makanya. Dia pakai jilbab panjang-panjang. Tiba-tiba belok kanan saya nggak kelihatan sennya. Karena ketutupan jilbab. Ketutup jilbabnya. Yang saya pengen garis bawahi adalah pakai jilbab bagian dari takwa. Tapi angkat sedikit jilbabnya jangan sampai ketutup lampu sennya, itu juga bagian takwa yang bersifat publik. Benar. Bayangkan kalau dengan menutup lampu sen gara-gara jilbab yang terurai panjang, bukan jilbabnya yang salah, bukan itu yang saya garis bawahi, tapi adalah biar seimbang. Bayangkan kalau sennya tertutup dengan jilbabnya yang panjang, lalu orang di belakang kecelakaan meninggal, gara-gara meninggal dia meninggalkan seorang istri, anaknya jadi yatim, berapa dosa kita itu. Ya Allah. Jadi yang bersifat publik ini juga kita harus perhatikan. Nah betul tadi kata Mas Ali bahwa PSBB ini mari kita gunakan hal-hal yang positif, salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Gitu. Nah, aku setuju sih masalah jilbab. Kadang-kadang juga ada beberapa berita yang akhirnya terlilit di rantai ya. Betul. Iya, Nah, terlilit itu, di rantai. buat Cekek sendiri. ya buat ibu-ibu, Yang rapi lah, bisa buat dirapihin. bunda hati-hati. Dirapihin Hati-hati bisa karena banget. itu untuk keselamatan yang pemakai jilbab juga dan keselamatan yang ada di belakang kita juga sama-sama pengguna jalan. Kan? Insya Allah, jadi nanti kesana kita sendiri, nggak apa-apa ya intermezzo ya. Baik, kembali lagi masalah sholawat Ustaz Ahmad, Masya Allah. Sholawat ini banyak banget kemuliaannya, tapi akan lebih kena di hati kita kalau guru nih ilmunya dibagi ke kita guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Iskandar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis lil Imam Nawawi, di dalam bab Fadilatus Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam halaman ke-11, hadis pertama, cetakannya saya lupa. Ya. Ustaz Ahmad nih Masya Allah nih. Detail. Ada satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, ada para sahabat yang datang kepada Nabi lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Hal dzalika liman hadirul qalb waqta shalah alaik?" Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang bersolawat kepada engkau satu kali dengan 10 rahmat dari Allah. Apakah itu bagi orang yang hadir hatinya ketika sedang bersolawat kepada engkau atau tidak ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, la bal likulli musallin ghafilin. Tidak, akan tetapi buat setiap orang yang bersolawat kepada aku walaupun hatinya lalai tidak ingat, maka dia tetap mendapatkan setiap satu solawatnya balasan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa yu'tihi amsalul jibal minas thawab wa tastaghfiru lahul malaikah. Allah berikan juga kepada orang itu tumpukan gunung daripada pahala kebaikan, dan malaikat juga memintakan istighfar ampunan buat orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, amalladzi hadara qalbahu waqta shalah alayya fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Adapun orang yang ketika bersalawat kepada aku hatinya hadir, rindu, kangen,
dan ingat kepada aku kata Nabi Muhammad, maka balasannya tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu luar biasa tuh balasan orang yang bersolawat. Salawat. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad begini Bang Ali. Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali dibalas 10 rahmat Allah. Man sholla alaiya asyran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali Allah balas 100 rahmat. Wa man sholla alaiya mi'ah sallallahu alaihi alfan. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi 100 kali Allah balas dengan 1000 rahmat. Dan kata Nabi wa man sholla alaihi alfan tazahamat katifi wa katifai yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepada aku 1000 kali, maka nanti pada hari kiamat aku akan berpelukan erat dengannya. Itu everyday. Setiap Nanti, hari. Hitungannya setiap hari selawat. Setiap hari. Setiap hari ya. 1000 kali maka dia akan berpelukan erat dengan Rasulullah. Allahu Dan kata Akbar. Nabi, la yamasunar jildun masa bijasadi. Tidak akan tersentuh api neraka kulit yang bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, hatta yubasar lahu bil jannah. Orang yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali dia istiqomah, maka tidak akan dimatikan kecuali sudah diberi terlebih dahulu oleh Allah kabar kedudukan tempatnya di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru beberapa keutamaan salawat, banyak lagi keutamaan salawat. Baik, artinya kalau misalnya kita paham keutamaannya tiap hari pengennya sholawat kali Guru. Iya, sampai kata Nabi kan al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, bakhil itu, kikir itu kalau dia dengar nama saya tapi dia nggak mau sholawat. Ya Allah. Kata Nabi SAW. Nah saya pengen masuk Ustaz, pertanyaan yang lebih filosofis. Misalnya kenapa sih kita harus bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat? Salah satu maknanya adalah sebagai rasa berterima kasih kita kepada Nabi SAW. Pemirsa, karena Nabi yang mengenalkan kepada kita siapa Allah, bagaimana cara menjalani agama ini. Karena itu salah satu bentuk kita memberikan rasa terima kasih itu adalah dengan solawat. Nah solawat itu makna terminologinya, makna etimologinya adalah doa. Ini ada banyak yang keliru begini. Solawat itu kan doa, teksnya bermacam-macam. Salah satu yang populer Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mungkin umat Islam itu bisa masuk surga? Sementara nabinya sendiri masih butuh doa oleh umatnya. Banyak yang keliru. Solawat itu kan doa. Nabinya masih butuh doa dari umatnya. Bagaimana mungkin umat Islam bisa masuk surga sementara nabinya sendiri belum tentu masuk surga. Buktinya masih butuh solawat dari umatnya. Nah ini tentu pernyataan yang cacat dan keliru dan tidak benar. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi dijanjikan oleh Allah akan diberikan segala sesuatu sampai Nabi puas. Apa saja dikasih sama Allah. Termasuk surga. Jadi sebenarnya kalau solawat itu diucapkan dari orang yang kedudukannya rendah kepada orang yang tinggi. Maknanya bukan hanya mendoakan orang yang kita solawati. Tetapi agar kita juga memperoleh keberkahan. Itu guru-guru kita Ustaz Ahmad banyak kasih contoh. Apa katanya seperti kita nendang bola. Ya, mentok ke dinding bolanya balik lagi ke kita. Iya, atau kita ada gelas kopi luwak di sini. Ini udah penuh kopi luwaknya. Kita isi lagi pakai luwak. Kemana jatuhnya? Ini ke piring kecilnya. Tatakannya. Berkahnya. Masya Allah. Nah, ini kita bagaikan tatakan gelas kopi luwak ini yang keberkahannya itu ke kita gitu loh. Masya Allah ya. Baik, artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, itu jadi udah jelas banget Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya bersolawat, senantiasa. Ya kan? Terus menerus bersolawat tanpa henti. Kalimatnya present tense sebagai film. Apalagi kita, ya Allah makhluknya kagak mau sholawat bagaimana bahasanya. Masya Allah ya. Baik, ini masih ada waktu kita ya. Kita, sayang sekali habis waktunya ya. Aku ingin bertanya lebih lanjut lagi, namun insya Allah nanti kita akan di next mungkin ya kesempatan yang selanjutnya. Baik, ada yang ditambahkan sedikit? Aman, sudah. Aman ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini senang nih kenapa? Karena saat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Syam. Kita akan belajar ngaji, yuk siapkan Al-Qur'annya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk. أعوذ بالله
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Qur'an. Kami mendoakan kepada seluruh jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang hari ini duduk di depan layar untuk belajar Al-Qur'an. Allah jadikan keluarganya keluarga Al-Qur'an, anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, anak-anak yang berakhlak Al-Qur'an insya Allah. Dan bisa membaca seindah bacaan Qori'ah kita, Masya Allah. Hari ini dibacakan surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 10. Masya Allah, kita kembali mempelajari atau tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi bukan tahsinul Quran, karena Al-Quran tidak lagi mau diperbaiki, tapi tahsinul qiraah, memperbaiki qiraah kita atau bacaan kita. Al-Buruj dimulai dengan huruf waw, wassama dengan huruf sumpah ya. Wassama'i dzatil buruj. Ya, ketika ada tasydid ingat ada tekanan. Wassama, ada tasydid ini. Ya tekanan dulu. Wassama'i, ada mad wajib, panjang. Wassama'i 4 sampai 5 harokat. Ya, jangan kebalik, 5 rokaat kan masih ada yang suka kebalik ya. Harokat bilang rokaat, rokaat bilang harokat ya. Harokat. Wassama'i dzatil buruj. Usahakan sering kami ingatkan ketika fathah dibuka mulutnya. Wassama, jangan wassama, itu kedengaran seperti wassama'i, sama, wassama'i. Beda kan? Sering kami ambil contoh orang ketika azan kadangkala tidak sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar ya, padahal Allahu Akbar. Ya. Wassama'i dzatil, ada huruf dza. Dza, DZA kalau Latinnya, Indonesianya DZA, dza. Bukan za, tapi dza. Wassama'i dzatil buruj.
ya, ada dhamma usahakan bu, jangan be. Was-samai dzatil buruj, buruj, ya. Dan diakhiri dengan huruf jim. Ingat, huruf jim itu tidak berdesis, jangan sampai berdesis, ya. Jangan sampai berdesis. Apa itu berdesis? Ja. Ada itunya. Was-samai dzatil buruj. Ada ya, buruj. Jangan sampai seperti ca. Tapi ja, jiju. Buruj. Ya, biasa aja. Ya, silahkan Bang Ali. Hari ini saya minta bantuan dari Habib Ali Zainal. Karena jamaah kita masih belum boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Ya, itu masih ada. Iya betul. Ya, buruj. J biasa J. Ja, jiju, ja. Ju. Baje. Baje. Biasa aja baje. Ya, jangan baj. Jangan hilangin itu ya. Baje. Ya, buruj. Ya, coba. Wassama'i dzatil buruj. Ya, masih ada sedikit. Iya. Perlu dihilangin itu ya. Siap. Ya, ayat kedua. Kembali lagi huruf wa. Wal yaumil maw'ud. Silakan Bang Ali. Wal yaumil maw'ud. Ya, maw'ud. Kembali lagi tidak ada. Jangan sampai ada itunya. Maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Iya, tapi jangan maw'ud. Jangan Nggak boleh delay. kejauhan. Maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Ya. Ingat ya, kalau ada iya atau misalnya huruf fathah ketemu dengan waw sukun, jangan yaumi, tapi yaumi. Yaumi. Lebih kepada huruf W, huruf W, ya. Wal yaumil jangan mau, ya. Wal yaumil maw'ud. Ingat huruf ain, maw'ud, jangan maw'ud, ya. Lanjut ayat ketiga. Wa syahidin wa mashhud. Silakan Bang Ali. Wa syahidin wa mashhud. Iya, ha besar dua-duanya. Ha. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Masya Allah, ingat ini huruf kalau ada titiknya 3 ada berarti dia huruf sya. Huruf sya. Wa syahidin ha. Ya, kalau ini huruf ha. Wa syahidin tanwin ketemu dengan waw, ya, berdengung. Wa syahidin wa mashhud. Ya, masih sama. Qutila ashabul ukhdud. Bang Ali. Qutila ashabul ukhdud. Hanya 2 harokat. Ashabul. Qutila ashabul ukhdud. Ukha, ya. Ya, jadi diawali dengan huruf dhamma, ku. Qutila. Jangan tanya ikut tebal. Qutila. Salah, tapi qutila. Qutila ashabul ukhdud. Ada huruf sad. Jangan sampai as. Ya, jangan sampai ashabu, tapi ashabu. Sad, tebal. Ashabu. Qutila ashabul ukhdud. Sekali lagi Bang Ali.
Qutila ashabul ukhdud. Ya, Masih sekarang sama itunya di situ ya. Pengaruh ke slot Lagi, tadi ya. lagi, iya, Ulang. Mau Ya. konsentrasi ke depannya Iya. langsung. Qutila. Qutila ashabul ukhdud. Masya Allah. Coba Fatul, coba. قتل أصحاب الأخدود. Masya Allah ya. Jadi qutila ashabul ukhdud. Ingat kalau huruf kha ada titiknya di atas berarti dia kaha. Kha. Coba Bang Ali kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Khairul. Khairul Anam. anam. Khairul bariyah. Khairul bariyah. Masya Allah itu gelar-gelar baginda Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. An-nari dhatil waqud. Anna. Jangan anna ya, jangan ditekan. Kalau huruf nun tasydid jangan anna tapi an-nari dhatil waqud. Ya, Habib. Ya Allah, enak banget Ustaz. Bisa tuh. Silakan atuh. Enggak usah enak banget baca. An-nari Panjang. dhatil An-nari. dhatil waqud. Cobain dong tadi frasenya. An-nari dhatil waqud. La. An-nari dhatil waqud. Ya boleh. InsyaAllah. Idhum 'alaiha qu'ud. Ada huruf zal kembali. Idhum. I juga harus jelas. Kayak orang tersenyum. Idhum. Jangan idhum. Itu kayak idhum. Tapi i. Idhum. Mim sukun. Ketemu dengan ain. Jangan idhum. Nggak boleh. Tapi langsung. Idhum. Pokoknya mim mati ketemu ain. Idhum 'alaiha. Alai. Bukan alai. Tapi alai. 'Alaiha qu'ud. Coba Bang Ali. Idhum. Jangan idhum. iya. Idhum. Tapi mengalir. Idhum. Idhum 'alaiha qu'ud. Masya Allah. Enak loh suara kayak gitu tuh. Alaiha. Kirain kepleset tadi. Ya kayak kepleset tapi enak itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi. Ya. Enak. Jadi suara yang indah itu kan kata Nabi perindah Al-Quran dengan suaramu gitu. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pengali silahkan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, kembali ada mim ketemu ain. Jangan sampai berdengung, jangan sampai wahum, jangan langsung wahum ala ma yaf'aluna. Ini banyak huruf ain di sini, banyak kita belajar huruf a. A itu jangan sampai keluar dari hidung. Ya. Ai, au, bukan nga tapi a. Wahum coba Bang Ali ain. Ain. Ai. Au. Ba. Ya'lamun. Yaf'alun. Ya, amal. Salih. Amal. Salih. Lawannya salih, talih. Ya. Si'ab. Si'ab ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil beda kalau ini. Kalau mu'minin itu pakai hamzah, bukan pakai ain. Jadi jangan sampai bil mu'minina salah, tapi mu'minina.
Mu'minina. Cukup kayak tanda petik kalau di Indonesia itu. Mu'min. Mu'min. Bukan mu'min. Salah. Bukan amanu tapi amanu. Yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bang Ali coba. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Masya Allah. Kita lanjut ayat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mungkin ada jamaah yang kepanjangan, boleh berhenti di billah ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Ya, coba Bang Ali, berhenti di billah dulu. Kasih contoh untuk jamaah kalau berhenti di billah. Ya. Wa ma naqamu Panjang. minhum Wa ma naqamu minhum. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. Ya, ada dua di sini kesalahan tadi Bang Ali. Nun ketemu dengan ya. Yu'minu billah. Ya berdengung yu'minu ya. Wa ma naqamu. وما نقموا منهم Naqamu. Mim bersambung dengan waw, ada alif lagi di sana, 2 harakat. Wa ma naqamu minhum. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Ya. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. Nih, naqamu sama yu'minu sama. Naqamu yu'minu. Ya. 2 harakat dua-duanya. Wa ma naqamu minhum illa. Ini 4 harakat. Illa. Kenapa 4 harakat? Karena setelahnya adalah huruf hamzah ya. Huruf hamzah. Illa a. Illa a. Sama sini. Wassama i. Tapi ini mat wajib. Ini bersambung juga ini. Illa a. Tapi ini adalah 2 kata yang berbeda. Dari kecuali kepada an. Ya, huruf sambungnya. Illa ayyu'minu. Ayyu'minu billah. Ya, boleh berhenti di billah. Kemudian ulang dari illa. Illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Coba Bang Ali. Illa ayyu Berdengung. Selalu diingatkan ini dengung sini ya. Ya. Illa ayyu'minu billah. Yu'minu billahil azizil hamid. Nah, Masya Allah. Ya, jadi ada huruf azizi, ada al-hamid. Ingat al-hamid itu artinya apa? Yang maha terpuji, yang terpuji ya. Kalau pakai ha, pakai huruf ha, hamdan. Sama dengan alhamdu, alhamdu. Kalau al-hamid yang maha bijaksana, yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Tapi kalau pakai al-hamid, ya itu merusak makna.
ya. Kalau ha ini diganti dengan ha. Jadi kalau misalnya sakar kata dengan alhamdu. Alhamdu artinya segala puji. Kalau alhamdu itu artinya padam. Ya, jadi kalau Al-Azizil Hamid artinya yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Tapi kalau Al-Azizil Hamid yang maha bijaksana dan yang padam gitu. Masa Allah padam, ya kan? Jadi bahaya sekali nih antara ha dan ha, ya. Jangan sampai dibaca Al-Azizil Hamid, salah. Tapi Al-Azizil Hamid, ha, pakai ha. Ya, lanjut lagi. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Silahkan Bang Ali. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Ya, kalau berhenti wal ard, itu ba-nya kedengeran ya. Wal ard, wal ard. Ya, ada ba di situ terakhirnya. Coba. Wal ard. Wal ard. Ya, ada ba di belakangnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ada di sini yang namanya ikhfa. Syai'in syahid. Berdengung ya. Coba Wallahu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Iya, nah itu baru pakai huruf ha, syahid, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Boleh berhenti situ. Coba Bang Ali. Innal ladzina. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ya, perlu diingatkan juga untuk jamaah wal mu'minina, jangan sampai wal jangan sampai wal ya. Wal mu'mini wal mu'mini wal mu'mini. Itu ada pantulan, jangan sampai ya. Wal mu'minina wal mu'minat. Jangan wal mu'minina wal mu'minat. Ada ya, nggak boleh. Wal mu'minina wal mu'minat. Boleh diulang dari wal mu'minat tapi silahkan sambung, nggak apa-apa ya. Thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Bang Ali. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. Ya, janya masih jahannam tapi baju. Coba baju. Baju. Ya, baju. Ja biasa, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, jalan kote. Jalan kota. Tahu jalan kote gak? Tahu kan? Iya. Jiju, baje. Jangan itu lebih dekat ke ca soalnya itu. Adzabu jahannam. Biasa aja. Buruj. Ya. Adzabu jahannam. Ya. Walahum adzabul hariq. Pengali? Walahum adzabul hariq. Iya, Masya Allah. Jadi hari ini belajarnya huruf jim, huruf ha. Kemudian Bang Ali itu selalu tidak memanjangkan ini nih. Iya, Yu'minu, yatubu. Iya. Pokoknya lihat, ada waw nih, minu, ada waw, ada alif. Belakangnya itu panjang. Nakomu itu panjang. Dua harokat ya. Nakomu, yu'minu, yatubu, belakangnya. Dua harokat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, bagaimana nikmat ya, Masya Allah ya. Semakin baik lagi bacaan Al-Quran kita, semakin nikmat kita membacanya. Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin, lengkap sudah ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, Ali ingin berbagi pada saat kita men-share foto-foto kita, foto keluarga kita, foto anak kita di media sosial, tidak ada salahnya diawali dengan bismillah atau sholawat ya. Insya Allah pada saat kita men-share itu ada kebaikan di dalamnya dan tidak terkena penyakit ain dari orang-orang lain di luar sana. Masya Allah ya. Saling berbagi, saling menjaga, saling mendoakan. Dan mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita barokah bersama kita. Mari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafin, mukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa syahadatnal maut maghfiratan ba'dal maut wa afwan dal hisab wa amnal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadharal wajhikal karim warzuqna syafaatan nabil amin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rfa'anal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal jawr wal julma wal daladila wal qarana wal fitan wal mihan wal amrat wal asgam wal wahan wal huzan wad dain ma dhahara min batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an sayyidina Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Azhari Nasution, Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Syam, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk qori'ah kita Ifatul Malihah. Terima kasih juga untuk semua yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan setiap kita menyaksikan acara ini, ilmu kita bertambah dan insya Allah ilmu itu akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la